Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Rinaldi, merupakan mahasiswa bimbingan dari Prof. Dr. Judianto Hartono MPA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian tesis yang saya lakukan dan berjudul tentang analisis faktor penyebab resistensi terhadap penggunaan learning management system, akuntansi terintegrasi, pendekatan resistensi disposisional dan kolektif terhadap perubahan. Adapun latar belakang dari penelitian yang saya ajukan yaitu dengan adanya learning management system. Nah, learning management system ini diharapkan penggunaannya mampu diimplementasikan di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi. Nah, di mana di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi pada saat ini itu masih menerapkan dalam bentuk buku menjadi e-book atau dalam bentuk Google Sheet. Nah, sehingga ketika sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi masih menggunakan sistem yang seperti itu, nah itu ditakutkan nanti tidak dapat memiliki daya saing di pasaran karena lulusan SMK akuntansi pada dasarnya itu nanti diharapkan menjadi lulusan yang siap kerja. Sedangkan bisnis pada saat ini itu sudah mulai beralih ke sebuah sistem, penggunaan sebuah sistem baik dalam proses pencatatan maupun proses pelaporan. Nah, sehingga dengan adanya learning management system ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetensi dari masing-masing siswa. Nah, akan tetapi dalam menerapkan learning management system, nah ini merupakan muncul beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh guru pengajar selaku individual yang akan menerapkan perubahan tersebut. Nah, kenapa terdapat tantangan? Karena guru tersebut nantinya akan mengalami sebuah perubahan yang tentunya akan bersifat signifikan terhadap penggunaan learning management system, baik dari proses mengajar, proses menilai, maupun proses menyampaikan materi. Nah, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2015 dan yang dilakukan pada tahun 2018, di mana implementasi learning management system sebenarnya sudah pernah diterapkan di Arab Saudi. Dalam penelitian menyebutkan bahwasanya pada saat implementasi banyak guru pengajar tidak menggunakan secara efektif. Dan di tahun 2018 penelitian yang dilakukan oleh Elias menyatakan bahwasanya terdapat kebutuhan kesiapan dalam menerima perubahan untuk mengimplementasikan atau keberhasilan dari implementasi learning management system. Karena apa? Karena kesiapan dalam menerima perubahan ini berkaitan dengan mau dan tidaknya orang belajar, mau dan tidaknya individual guru untuk mempelajari sebuah perubahan tersebut. Nah, sehingga memungkinkan besar. Nah, di sini saya berpikiran bahwasanya ketika sebuah learning management system tidak digunakan secara efektif, memungkinkan besar ada faktor sebuah resistensi. Nah, resistensi pada dasarnya itu dapat dimunculkan dari individual masing-masing orang atau kelompok. Nah, jadi resistensi itu berasal dari kata disposisi, di mana disposisi ini merupakan sifat dasar orang individu, orang-orang itu lebih mengarah untuk tidak mau mengalami sebuah perubahan. Nah, jadi seperti itu yang nantinya penelitian ini akan meneliti lebih jauh bagaimana resistensi yang muncul dari masing-masing individu maupun secara kelompok atau secara kolektif. Adapun motivasi penelitian yang saya ajukan di sini yaitu untuk menganalisis faktor penyebab dan konsekuensi resistensi terhadap penggunaan learning management system untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi penolakan dan meningkatkan penerimaan serta penggunaan learning management system di SMK jurusan akuntansi. Terdapat beberapa sumber yang saya gunakan sehingga sumber ini memotivasi saya untuk melakukan penelitian berkaitan dengan resistensi disposisional maupun secara kolektif. Terdapat penelitian tahun 2020, 2006 maupun 2022 dan 2020. Sumber ini saya dapat dari artikel jurnal maupun dari buku.
di mana di dalam beberapa sumber yang ada di sini itu menekankan pentingnya penerapan learning management system dalam proses pembelajaran baru berkaitan dengan pembelajaran di akuntansi. Adapun pertanyaan penelitian yang saya ajukan terdapat 9 pertanyaan yang terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut ini. Nah, adapun kontribusi yang akan diharapkan dalam penelitian ini, baik kontribusi secara teoritis maupun metodologis, begitupun untuk yang praktis. Diharapkan setelah adanya penelitian ini, beberapa kontribusi yang ada di sini itu dapat diterapkan dan menjadi solusi utama dari hasil penelitian. Nah, adapun tinjauan pustaka yang saya gunakan, di mana dalam penelitian ini itu menggunakan teori teknologi acceptance model atau teori TAM. Nah, pada dasarnya teori TAM itu lebih banyak digunakan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan penerimaan. Tetapi patut diketahui dalam proses meneliti terkait dengan penerimaan, kecenderungan orang itu tidak hanya menerima, individual itu tidak hanya menerima, tetapi ada faktor lain yaitu untuk menolak. Nah, akan tetapi penolakan itu, jadi penolakan itu bukan sekedar kebalikan dari penerimaan, tetapi penolakan itu ada dasarnya yaitu berkaitan dengan resistensi. Nah, patut diketahui, resistensi itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Di mana pada tahun 2023, OREC dalam penelitian menyebutkan bahwasanya resistensi itu diakibatkan dengan adanya disposisi terhadap perubahan, muncul dalam dirinya sendiri untuk menentang suatu perubahan. Pada tahun 2007 juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwasanya resistensi itu persepsi, dapat muncul dari persepsi seseorang. Sedangkan tahun 2009 penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Kan Hall menyatakan bahwasannya resistensi itu terlihat dari perilaku seseorang. Nah, dari perilaku tersebut nanti akan kelihatan tingkat resistensi daripada masing-masing seseorang. Nah, pada dasarnya di sini saya fokus pada dispositional resistensi. Nah, resistensi disposisi. Nah, di mana pada dasarnya orang menyebutkan terdapat 4 dimensi resistensi disposisional. Nah, yaitu adanya rutinitas seeking, emotional reaction, short-term focus, and cognitive rigidity. Nah, rutinitas seeking ini diakibatkan individual yang sering melakukan hal yang sama, maka kecenderungan akan sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Ketika sudah merasa sulit untuk melakukan perubahan karena terlalu nyaman dengan aktivitas yang dilakukan secara monoton, maka akan menimbulkan emosional. Emosionalnya untuk menentang sebuah perubahan, maka akan merasa stres. Setelah stres nanti tidak akan fokus pada kemungkinan besar manfaat yang akan diberikan oleh implementasi learning management system tersebut, sehingga hanya fokus pada jangka pendeknya di mana individual tersebut merasa stres. Dan yang terakhir, cognitive rigidity. Jadi sehingga ketika sudah merasa stres dan tidak fokus ke masa manfaat yang akan diberikan pada jangka yang panjang, maka kecenderungan untuk mempelajari tidak akan dilakukan, sehingga tidak mau belajar terkait dengan penggunaan learning management system sebagai teknologi baru. Nah, di sini saya juga meneliti tentang secara kolektif, karena kemungkinan besar resistensi itu tidak hanya muncul dari individual, tetapi adanya secara kolektif atau mayoritas pemikiran yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh mayoritas seseorang, sehingga nanti akan mengubah pemikiran dari masing-masing individual. Nah, berikut merupakan rangka model yang saya ajukan, di mana dalam rangka model di sini itu saya mengajukan. Nah, berikut merupakan rangka model dari penelitian yang saya ajukan. Nah, pada dasarnya penelitian ini sudah memiliki fondasi awal model yang digunakan, yaitu pada tahun 2015, dan saya kombinasikan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 untuk memunculkan variabel berupa resistensi secara kolektif, yang juga menjadi faktor dari hipotesis saya bahwasanya ada faktor lain dari disposisional yang akan dimunculkan. Nah, sehingga model penelitian yang saya gunakan terdapat beberapa variabel yang terdiri dari gambar berikut ini. Nah, adapun hipotesis yang saya ajukan terdapat 9 hipotesis
Di mana hipotesis yang pertama, resistensi disposisional terhadap perubahan berpengaruh atas kemudahan penggunaan learning management system. Yang kedua, resistensi disposisional terhadap perubahan berpengaruh atas kebermanfaatan learning management system. Yang ketiga, resistensi disposisional terhadap perubahan berpengaruh atas persepsi resistensi terhadap perubahan. Hipotesis yang keempat, resistensi secara kolektif terhadap perubahan berpengaruh atas kemudahan penggunaan learning management system. Hipotesis yang kelima, resistensi secara kolektif berpengaruh terhadap kebermanfaatan. Yang keenam, resistensi secara kolektif berpengaruh terhadap persepsi resistensi terhadap perubahan. Yang ketujuh, kemudahan penggunaan learning management system berpengaruh terhadap perilaku resistensi pengguna. Yang kedelapan, kebermanfaatan learning management system berpengaruh terhadap perilaku resistensi pengguna. Dan yang terakhir, hipotesis 9, persepsi resistensi terhadap perubahan berpengaruh atas perilaku resistensi pengguna. Nah, adapun metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan beberapa definisi operasional variabel, dan populasi yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi SIDEC Edu, implementasi aplikasi SIDEC Edu pada calon pengadopsi SIDEC Edu. Begitupun teknis pengumpulan sampel diri dari beberapa hal ini, teknik analisis data yang digunakan menggunakan SEM, dan alat analisisnya menggunakan SEM-PLS 3.0. Nah, hasil dari penelitian dimulai dari deskripsi data. Berikut merupakan tampilan dari deskripsi data, di mana di sini saya mengolah sebanyak 132 kuesioner yang dapat diolah dari 138 responden. Nah, kenapa? Karena 132 kuesioner inilah yang memenuhi kriteria yang kami butuhkan. Nah, adapun kuesioner diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dimulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 14 November 2023 di beberapa daerah, Yogyakarta, Lampung, Cilacap, Malang, dan Banyuwangi. Nah, ini merupakan hasil uji instrumen berkaitan dengan validitas dari data yang didapatkan, di mana nilai loading factor menunjukkan dari beberapa variabel yang diajukan menyatakan bahwasanya variabel valid. Nah, adapun dilihat dari APE-nya, nah di sini karena angkanya melebihi daripada 0,5, maka dapat dinyatakan validitasnya memenuhi syarat. Nah, begitupun untuk uji validitas diskriminan, dilihat dari nilai cross loading-nya, bahwasanya di sini dari masing-masing variabel yaitu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada variabel yang lain. Nah, dari hasil uji instrumen, saya juga menguji berkaitan dengan reliabilitasnya, di mana dari uji reliabilitas menyatakan bahwasanya dilihat dari composite reliability dapat dinyatakan valid, sedangkan dari perubahan alfanya dapat dinyatakan valid karena telah memenuhi rule of thumb yang telah ditentukan. Nah, dari hasil uji model dapat dinyatakan bahwasanya beberapa pengujian yang saya lakukan menyatakan model dapat dikatakan secara model fit. Nah, karena dari rule of thumb yang telah ditentukan itu memenuhi syarat. Nah, begitupun untuk hasil uji hipotesis. Dari hasil uji hipotesis menyatakan bahwa semua hipotesis signifikan, tetapi memiliki beberapa arah yang berbeda-beda. Nah, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya uji hipotesis yang diajukan oleh saya ini terdukung secara keseluruhan. Nah, ini merupakan gambar dari visualisasi hasil terkait dengan pengujian hipotesis dari masing-masing variabel. Nah, sehingga dapat didiskusikan bahwasanya terdapat sebuah disposisional baik secara disposisional dari individu seseorang maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi kognitif dari masing-masing individu. Nah, kognitif dari masing-masing individu baik dari persepsi kemudahan, kebermanfaatan maupun persepsi resistensi terhadap perubahan. Nah, dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku resistensi. Nah, hasil penelitian yang dapat saya ajukan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini, hasil dari analisis hipotesis menyoroti peran penting persepsi individu pada resistensi terhadap perubahan dalam membentuk perilaku pengguna untuk adopsi learning management system.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi persepsi individu terhadap resistensi perubahan, semakin tinggi pula tingkat perilaku resistensi yang ditujukan oleh pengguna terhadap learning management system. Selain itu, kemudahan